nanti kalian Ibu beri link seperti ini yang bisa kalian klik yang merupakan materi kita hari ini. Nah, ya. Nah, di sini ada pengertian jalan cepat seperti apa, kemudian ada tekniknya seperti apa, gerakan kakinya seperti apa. Nah, ini seperti ini nak tampilannya nak ya. Nah, jadi kalian silahkan klik setelah Ibu berikan, sudah Ibu berikan ya nak ya di WhatsApp grup. Silahkan ada di sini jalan cepat, pengertian, teknik, tahapan, peraturan, dan karakteristik. Nah, kalian bisa baca mengenai pengertian jalan cepat itu sendiri. Terus di sini ada nomor-nomor yang diperlombakan untuk jalan cepat dan tekniknya jalan cepat. Nah, yang pertama ini teknik start, nah ya. Ini teknik start menggunakan start berdiri. Jadi, karena start dalam cepat tidak mempunyai pengaruh yang berarti, maka tidak perlu teknik khusus. Nah, cuma untuk gerakan awal nanti Ibu perlihatkan di video pembelajaran berikutnya menggunakan kaki kiri katanya di depan ya. Kemudian langkah kaki di sini juga ada. Langkah kakinya itu lututnya tidak boleh bengkok, nak, harus lurus. Kemudian yang menopang atau yang pertama menginjak tanah itu adalah bagian tumit. Untuk kecondongan badan dicondongkan untuk lebih efektif ya. Kemudian untuk ayunan lengan, kalau ayunan lengan itu menyesuaikan dengan gerakan kaki, nah ya, jadi harus cepat mengayunnya. Jadi bukan seperti berjalan biasa, tangan santai di samping, tapi tidak ya, harus seperti berlari kalau tangannya. Jadi disesuaikan dengan kecepatan langkah. Nah, untuk kegiatan berikutnya ada di sini ada gerakan finish. Nah, gerakan finish itu sendiri juga tidak ada teknik khusus, yang penting kalian cepat-cepat, jangan memperlambat langkah kalian ketika menghampiri garis finish seperti itu, nak ya. Nah, kemudian Ibu akan berikan contoh video pembelajaran mengenai teknik-teknik jalan cepat. Coba nak Ibu mau tanya ya, suaranya keluar atau tidak ini ya? Keluar tidak nak? Bagian yang aktivitas pembelajaran atletik melalui jalan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Nah, ini merupakan aktivitas gerak spesifik, ada start. Perhatikan nak ya, perhatikan. Nah, ini gerakan teknik dasarnya. Lihat, Ibu di sini sedikit langsing, padahal sangat langsing nak ya. Nah, start dalam perlombaan atau gerakan jalan cepat diawali dengan sikap ke kiri dan melangkahkan kaki kiri ke depan. Kemudian langkah kaki, perhatikan nak ya, untuk langkah kaki dimulai dengan angkat paha, namun kaki atau tungkai tetap lurus, tidak boleh lututnya dibengkokkan. Ya, perhatikan ada gambarnya di sini nak. Nah, jadi untuk bagian kaki yang pertama menyentuh tanah adalah bagian tumit, seperti yang ada di gambar ini, ya. Nah, ini gerakan Ibu lagi mempraktekkan ya, nanti ada gerakan yang lebih jelas ya, karena kamera yang Ibu gunakan kurang bagus. 3. Kecondongan. Nah, ini bagian kecondongan badan pada saat kalian lakukan. 4. Ayunan lengan. Nah, kemudian nih bagian ayunan lengan ini nak ya. Nah, ini harus disesuaikan dengan gerakan kaki, kecepatannya. Ini memasuki garis finish. Ya, tidak ada teknik yang
dikhususkan seperti Ibu katakan tadi. Ibu skip ya. Nah, ini bagian jalan cepatnya supaya kalian lebih berapa faktornya, bagaimana melakukan. Perbedaannya dalam ya, ini lari. Perbedaannya lari ada fase melayang, nak ya. Nah, untuk kegiatan jalan cepat itu sendiri yang tidak boleh dilakukan pada jalan cepat. Itu tidak ada. Nah, ini jalan cepatnya, nah ya. Karena tuh kalau misalnya tekniknya benar itu tidak perlu digeol-geol katanya karena kita memulai jalan cepat itu kita harus melakukan namanya harus pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan gerakan jalan cepat sesuai dengan kebutuhan yaitu di bagian kaki. Karena saat kita belum lentur kita melakukan jalan kita cepat, skip ke bagian LKPD dan paham. nah ya untuk di bagian LKPD yaitu penugasan selanjutnya kalian diwajibkan melakukan gerakan jalan cepat yang kemudian dilombakan berdasarkan kelompok per desa. Jadi kenapa harus per kelompok, Bu? Karena ada bagian yang menulis, menganalisis gerakan, dan juga ada bagian yang melakukan. Jadi supaya waktu dan lintasannya sama, Ibu tentukan saja lintasan yang kebetulan strategis di antara desa kita ya, yaitu di sana kalian lakukan yang dekat sekolah kita itu. Kalian lakukan 4 keliling karena satu kelilingnya setara dengan 600 meter. Jadi kalian lakukan 22,4 km berarti lakukan 4 keliling nak ya. Nah, nanti di situ ditulis ada waktunya, ada analisisnya, nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Kemudian untuk penugasan pengetahuan Ibu akan bagikan link. Ibu akan bagikan link yaitu Google Form, kalian isi. Jangan lupa dikirim kembali ke Ibu tanggapan dan responnya. Jangan sampai kalian tidak mengirimkan sampai dengan hari ini. Untuk penugasan itu sendiri Ibu tunggu sampai jam 12. Untuk penugasan keterampilan LKPD Ibu tunggu hari ini, pokoknya jangan lebih dari jam 6 sore nak ya. Itu. Jadi cukup sekian anak-anak ya materi dari Ibu hari ini. Ibu harap kalian mengerti. Ibu harap kalian mengerti dan bisa memahami melaksanakan tugas gerak dan pengetahuan yang Ibu berikan. Jadi untuk kesimpulannya hari ini coba Yudi sebentar saja Yudi, silahkan kamu tarik kesimpulan apa kegiatan kita hari ini. Ya silakan Yudi. Ya, Yudi. Jadi kegiatan kita hari ini merupakan jalan cepat yang merupakan kegiatan melangkahkan kaki secara cepat tapi tanpa terputus dengan tanah. Jadi tidak ada fase melayang. Terus kegiatan ini sendiri dapat melatih daya tahan kita dalam untuk sistem imun kita supaya daya tahan kita tetap terjaga apabila dilakukan secara rutin dan dalam waktu yang agak lama seperti itu. Jadi untuk penugasannya hari ini LKPD dan juga penugasan melalui Google Form silahkan kalian kerjakan dengan teman-teman kalian per desa saja, tetap laksanakan protokol kesehatannya. Ibu akhiri untuk kegiatan hari ini. Terima kasih untuk waktunya hari ini anak-anak ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sapar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ati. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, Pak. Tidak terlalu dingin lagi, Pak. Nah, sudah panas itu. Iya, Pak. Jadi tadi itu sudah dipaparkan lebih kurang 15 menit. Iya, Pak. RPP sama videonya, bahan ajar. Tadi tujuan pembelajarannya berapa buah itu? Tujuan ada 2, Pak. Ada 2. 2. Iya.
Apa saja yang dua itu, Bu Ya. Ati? Jadi setelah siswa menyimak video pembelajaran dan juga LKPD yang diberikan, anak diharapkan yang pertama mampu atau dapat menjelaskan tahap-tahap start atau tahap-tahap gerakan start, langkah kaki, ayunan lengan dan posisi tubuh dalam jalan cepat secara benar, Pak. Yang kedua, anak dapat mempraktikkan tahap gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan sikap tubuh dalam aktivitas jalan cepat dengan benar. Itu, Pak. Untuk mengetahui hasil itu dapat dilakukan, dapat yang dijalankan, Bu Ati melakukan tesnya tes apa ini? Ya, Tes di dalam LKPD di dalam LKPD atau saya memberikan penugasan berupa LKPD. Di dalam LKPD tersebut ada kegiatan yang pertama itu melakukan jalan cepat secara dilombakan. Nah, yang berikutnya ada yang menganalisis kawannya. Jadi metodenya resiprokal, mereka saling timbal balik, saling kerjasama untuk melakukan tugas gerak. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan, di situ ada rating scale. Jadi ada skala waktu yang harus mereka capai. Jadi apabila misalnya anak perempuan kurang dari 17 menit itu nilainya A. Itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari jalan cepat itu sendiri. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pengetahuan, di sana ada analisis gerakan. Jadi mereka menjelaskan analisis gerakan mereka di dalam LKPD tersebut, baru kita bisa nilai karena di sana ada rating scale antara 10 sampai 1. Ya seperti itu, Pak. Untuk penilaian dari hasil video yang disuruhkan kepada murid kita itu, ada nggak lembaran observasi? Ibu Ati buat. Oh iya, untuk lembar observasi ada, Pak. Lembar observasi dievaluasi saya buat dengan mencantumkan seperti yang saya katakan tadi, rating skala antara 1 sampai 10, Pak, untuk keberhasilan dari gerakan jalan cepat itu sendiri. Nah, dapat dari mana saya tahu mereka melakukan? Nah, mereka di dalam RPP saya buat untuk mereka mendokumentasikan gerakan jalan tersebut, diantaranya 2 sampai 3 menit, di sana ada durasinya. Tadi saya lupa memberitahukan, yang pertama itu gerakan start, yang kedua itu gerakan lah kaki, yang 3 ayunan lengan, yang keempatnya itu finish, seperti itu, Pak. Jadi dengan melihat video tersebut, saya bisa mengetahui tingkat kemampuan atau pemahaman anak dalam aktivitas geraknya. Kalau untuk pengetahuan terkait tes apa, Ibu Ati itu? Iya, Pak. Untuk pengetahuan itu sendiri saya menggunakan Google Form dengan bentuk penugasannya adalah uraian, Pak. Tes uraian. Seperti yang sudah dijelaskan di RPP dan perangkat, di sana saya menyematkan link yang kemudian bisa diisi oleh anak. Seperti itu, Pak. Bu Ati pakai buku apa? Untuk saya menggunakan buku. Ya, saya menggunakan buku PJOK yang saat ini sedang digunakan anak-anak, yaitu kalau tidak salah Muhajir itu. Itu, Pak. Saya menggunakan itu, kemudian dari sumber literasi digital yang saya berikan tadi, saya contohkan tadi, Pak. Kalau untuk nilai afektifnya bagaimana, Bu? Ya, untuk nilai afektifnya setelah Untuk nilai afektifnya, Pak, saya ambil dari kegiatan tanya jawab seperti di awal kegiatan pemberian materi. Di situ saya memberikan pertanyaan untuk memahami sedalam apa atau pemahaman dasar awal mereka, kemudian keaktifan mereka. Jadi ada yang aktif tidaknya itu dilihat dari interaksi dari proses awal sampai akhir, Pak, dari situ, dari sikapnya.
Kemudian untuk sikap dari afektif dari kedisiplinan saya ambil dari ketepatan waktu mereka mengumpulkan tugas, gerak, dan juga pengetahuan, Pak. Oke. Pak Yakrus. Oke. Pak Yakrus. Ya. Nah, selesai aku Pak Pak Yakrus. Sapar. Ya. Ya. Oke. Bu Ati. Ya, Pak. Itu di dalam tujuan pembelajaran ada di situ mempraktekkan. Iya, Pak. Nah, di dalam proses pembelajaran yang Ibu Ati tadi sampaikan, itu di mana, di kegiatan apa dia mempraktikkan itu? Ya, di kegiatan itu, sebentar Pak, di kegiatan inti Pak, di bagian kegiatan inti Pak, mereka mengerjakan inti. Setelah saya memberikan video pembelajaran Pak. Oke, setelah Ibu Ati memberikan video pembelajaran, lalu dia mempraktekkan. Iya Pak, iya Pak. Karena dengan video pembelajaran tersebut saya tadi jelaskan apa yang harus mereka lakukan, termasuk memberikan contoh gerakan yang benar dan juga contoh LKPD yang harus mereka isi Pak. Oke. Selain dari mereka menonton video lalu mempraktekkan, kegiatan apa lagi yang kira-kira mempraktekkan di situ? Di sana untuk mempraktekannya itu sendiri di bagian lomba jalan cepat sepanjang 2,4 km Pak. Itu disesuaikan dengan lintasan yang terdekat dengan rumah mereka Pak. Kebetulan lintasan yang saya tunjuk itu berada di tengah-tengah lokasi desa mereka. Jadi kenapa saya tunjuk lintasan itu supaya memudahkan dalam pembuatan rating atau penskalaan waktu Pak. Jadi di jalan cepat itu mereka melakukan tugas geraknya Pak. Oke. Kalau situasi sekarang kan ada yang mungkin mereka tidak punya lintasan karena di rumah. Iya, Pak. Jadi apa solusinya gitu Bu Ati? Iya Pak. Seperti solusi yang saya jelaskan di perangkat Pak, kenapa saya memilih atau menunjukkan lintasan itu kepada mereka. Jadi lintasan yang saya tunjuk di penugasan itu yaitu lintasan yang bisa dilakukan bersama Pak. Jadi mereka dibuat kelompok itu beserta dengan penjadwalan. Jadi misalnya kami belajar dari jam 8, nah dari jam 9 sampai dengan jam setengah 10 itu silahkan misalnya kelompok 1 melakukan di tempat itu. Jadi jam berikutnya ada laporan kalau sudah selesai baru kelompok 2 Pak, seperti itu supaya tidak terjadi kerumunan dan juga solusi supaya anak tersebut memiliki lintasan yang sama karena yang diukur ini adalah teknik dan waktu Pak, seperti itu Pak. Ya, sekarang kan daring. Mereka berada di rumah masing-masing. Iya Pak. Nah, kelompoknya itu dibuat berdasarkan apa Bu Ati? Iya Pak. Sesuai dengan perangkat Pak, kelompok dibuat itu berdasarkan tempat atau desa mereka. Misalnya satu desa di desa Kartadewa itu terdapat 10 anak, berarti kelompoknya itu 10 anak itu kelompok 1 untuk desa Kartadewa dan diwaktukan atau dijadwalkan di jam tertentu supaya tidak bentrok dengan kelompok desa lainnya. Seperti itu Pak. Jadi per desa Pak. Oke. Berarti dia mengerjakan per kelompok berdasarkan daerah gitu ya? Iya, ya Pak. Nah, oke, ada enggak yang mengawasi Bu Ati? Apa gurunya mengawasi atau orang tuanya? Iya.
Untuk kegiatan ini sendiri masih daring, Pak. Jadi pada RPP yang saya buat itu bila memungkinkan diadakan kelas grup seperti itu, Pak. Seperti seperti Zoom seperti ini. Jadi pas mereka melaksanakan kegiatan tersebut bisa menggunakan HP, Pak ya. Jadi mereka memperlihatkan seperti itu, Pak, memperlihatkan ini Bu, si Anu sedang melaksanakan Bu. Jadi oh salah Nak, jangan seperti itu Nak. Jadi kita bisa memantau secara langsung, Pak, seperti itu, Pak. Karena ini masalahnya masih daring. Oh, berarti mereka pakai atau Zoom atau ada ngirim video? Untuk menghandle Pak, untuk menghandle di sana sesuai dengan RPP yang di sebelah kiri itu ada yang namanya kelas grup itu Pak, maksudnya Zoom seperti itu. Itu bila memungkinkan terjadi ketidakpahaman anak. Cuma kalau masih bisa dihandle menggunakan WhatsApp group, kami masih menggunakan diskusi menggunakan WhatsApp group sesuai dengan yang saya tulis Pak. Oke, jadi intinya gurunya masih mengawasi Pak ya, atau iya Pak, masih tetap mengawasi walaupun di daring ya. Iya Pak, harus Pak. Ya, karena kita dari ini mereka melakukan, nanti takutnya nanti kalau tidak ada yang mengawasi ya, betul Pak. lagi dalam gerakan-gerakan ini kan cukup berbahaya kalau mereka tidak diawasi. Oke, Mbak Ati, terima kasih. Ada Pak Sapar, ada tambahan Pak Sapar? Cukup, Pak Haji. Cukup, oke. Ya, Bu Ati, silakan Bu Ati. Terima kasih Bu Ati atas tampilannya. Terima kasih Pak. Silakan tutup. Iya. Ya, salam. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak untuk saya melakukan ujian ini. Semoga kita selalu sehat-sehat saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.